Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dalam gereja Katolik, kita mengenal praktek pengusiran roh jahat atau pengusiran setan yang disebut dengan eksorsisme. Eksorsisme minimal ada 3 yang diketahui. Pertama, eksorsisme agung atau meriah. Ini hanya boleh dilakukan oleh seorang imam tertunjuk yang ditunjuk oleh seorang uskup. Imam ini harus saleh, memiliki pengetahuan yang banyak tentang hal ini, harus bijaksana, harus hidupnya terintegrasi, orang yang berintegrasi, tidak sembarang imam. Itu diatur dalam kitab hukum kanonik, Codex Juris Canonici 1172. Selanjutnya ada yang namanya eksorsisme minor atau eksorsisme sederhana. Semua imam boleh dapat melakukannya berdasarkan kuasa imamat yang diterimanya. Dan terakhir yakni eksorsisme privat, pribadi. Semua umat beriman boleh dan dapat melakukannya. Praktek eksorsisme ini bukan tanpa dasar alkitabiah. Hari ini dalam Injil, Yesus mengadakan eksorsisme pada seorang yang kerasukan roh jahat. Dan menariknya kalau kita renungkan lebih jauh, mungkin ada 3 hal yang perlu digali untuk sungguh-sungguh melihat, untuk sungguh-sungguh memfilter, untuk sungguh-sungguh mungkin katakanlah menerawang atau mengamati gerakan-gerakan roh jahat ini. Yang pertama, ternyata setan masuk justru di rumah ibadat. Apa pesannya? Bukan kita semua yang masuk gereja ini lalu kerasukan setan, bukan. Pesannya adalah ternyata roh jahat ini, setan ini, dia tidak pandang ini tempat yang biasa, ini tempat yang sakral, tidak, dia tidak pandang. Tetapi dia masuk, tidak memandang tempat yang sakral, namun dia melihat pribadi yang lumpuh moral. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ternyata roh jahat tidak mau memang diatur, tidak mau diusik, tidak mau diurusi. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Pesannya adalah jangan-jangan ketika kita anti kritik, ketika kita kebal masukan, jangan-jangan ada benih-benih roh jahat yang mulai tumbuh dalam hati kita. Tentu kritik yang membangun, kritik yang konstruktif bukan destruktif. Ini yang kedua. Yang terakhir, ternyata roh jahat ini mengenali Yesus. Aku tahu siapa engkau, engkau yang kudus dari Allah. Banyak orang Kristiani kenal Yesus.
Iblis juga kenal Yesus, setan roh jahat kenal Yesus. Dua-dua kenal Yesus, sama-sama kenal Yesus. Roh jahat kenal kita, orang Kristiani, manusia, orang juga kenal. Iblis berdosa, kita orang Kristiani juga tentu berdosa. Pembedanya adalah iblis tidak bertobat, iblis tidak mau beroleh pengampunan dan kasih karunia Allah. Tetapi kita kendati orang berdosa, kita diberi kesempatan memilih untuk kembali berpaling kepada Tuhan. Berpaling, menatap, melihat, mengarah kepada Tuhan. Kita orang berdosa mau bertobat. Kita orang berdosa mau membuka diri untuk satu pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya iblis ini, setan ini, roh jahat ini dihardik oleh Yesus dengan sangat keras untuk keluar. Diam, keluarlah daripadanya. Dan setan ini keluar, roh jahat ini keluar. Kuasa dan wibawa Yesus hari ini juga ada dalam diri kita masing-masing. Semua umat beriman boleh mengadakan eksorsisme privat atau pribadi. Bagaimana caranya? Hanya ketika kita sebagai orang-orang Kristiani memikirkan, menilai segala sesuatu di dalam roh. Kok bisa pastor bacaan pertama ingatkan tentang hal itu? Dan dengan demikian itu berarti kita memiliki pikiran Kristus. Ayat 15a dan 16b, sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, kita memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dari hari ke hari kita semakin menjadi orang Kristiani, manusia-manusia rohani yang sungguh-sungguh tidak gampang dirasuki dan kerasukan roh jahat, karena kita sungguh-sungguh berdiri bersama dengan Tuhan untuk sanggup mengatakan potensi benih-benih kejahatan yang menghampiri kita dengan berkata, diam, pergilah, keluarlah, sebab aku adalah milik Kristus. Semoga demikian.